Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asyarullah dari semester 5 Badasti Wali Songo, Gempol, Pasuruan. Di sini saya akan memenuhi tugas di UAS di semester 5 dari dosen pembimbing kami Bu Nur Komaria SEMM dengan mata kuliah Manajemen UMKM dan Bisnis Retail dengan judul Kepemimpinan dan Pengawasan Teknologi pada Usaha Kecil. Peran pemimpin dalam suatu usaha itu sangat penting. Antara lain yaitu pemimpin itu harus memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan adopsi teknologi pada usaha kecil. Di antara peran penting dari seorang pemimpin yaitu harus memiliki visi dan strategis. Yang pertama, pemimpin harus memiliki visi yang jelas mengenai pemanfaatan teknologi dalam suatu bisnis. Visi ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi integrasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha. Contoh dari visi seorang pemimpin yaitu seorang pemimpin itu harus berkomitmen memanfaatkan teknologi yang otomatisasi dan analitik data untuk menyederhanakan data dalam proses operasional. Yaitu seorang pemimpin itu harus mempunyai cara tersendiri untuk memudahkan karyawannya dalam bekerja dan mempersingkat prosesnya supaya terjadilah proses yang mudah untuk dikerjakan kepada karyawannya. Kemudian strategi seorang pemimpin itu mempunyai strategi yang terencana dengan baik akan membantu proses adopsi terhadap teknologi akan berjalan dengan efektif dan terarah. Contoh, di dalam suatu usaha bisnis di zaman sekarang itu kebanyakan seseorang itu memanfaatkan platform e-commerce atau digitalisasi. Maksudnya seorang pemimpin itu harus bisa memanfaatkan platform tersebut, yaitu platform e-commerce itu dalam memasarkan suatu produknya agar supaya produk tersebut bisa tersampaikan ke customer yang banyak atau meluas. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Pemimpin itu harus bertanggung jawab mendorong peningkatan keterampilan sumber daya manusia, yaitu pelatihan dan pengembangan kemampuan teknologi bagi karyawan menjadi investasi penting agar teknologi yang digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemimpin itu bertanggung jawab mendorong peningkatan keterampilan sumber daya manusia agar seseorang itu lebih ahli dan percaya diri dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hasil kerja. Yang ketiga, membuka peluang karir dan prestasi yang lebih baik. Seorang pemimpin itu harus melakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan teknologi bagi karyawannya agar teknologi yang digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Contoh pengembangan dalam keterampilan yang pertama yaitu dengan mengikuti pelatihan komputer untuk meningkatkan kemampuan digital. Di era digital sekarang mungkin suatu pengaruh yang besar bagi seorang pebisnis itu harus menguasai digital dalam melakukan pemasaran suatu produk agar suatu produk tersebut bisa tersampaikan kepada konsumen yang banyak, yang luas. Yang kedua yaitu belajar teknik komunikasi agar lebih mudah menyampaikan ide. Seseorang yang pandai dalam menyampaikan suatu informasi itu menjadi hal yang utama dalam memasarkan suatu produk. Yang ketiga yaitu memperdalam bahasa asing untuk keperluan studi atau kerja sama internasional.
kita belajar bahasa asing itu suatu keperluan yang harus dimiliki seorang pengusaha, yang mana ketika kita melakukan bekerja sama dengan usaha asing, kita tidak sulitlah untuk informasi dengan melakukan informasi dengan mereka. Yang ketiga yaitu dari peran pemimpin, yaitu budaya inovasi. Pemimpin itu perlu menciptakan budaya kerja yang terbuka terhadap ide baru dan penggunaan teknologi secara kreatif. Itu akan mendorong pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Budaya inovasi adalah pola kebiasaan, nilai, dan cara berpikir dalam suatu organisasi, kelompok, atau masyarakat yang mendorong setiap anggotanya untuk terus mencari ide baru, melakukan perbaikan, pengambilan peluang, dan berani mencoba hal berbeda untuk menciptakan perubahan positif. Dalam budaya ini, inovasi bukan hanya tugas satu orang, tetapi menjadi bagian dari kehidupan bersama. Maksud dari budaya inovasi yaitu kita harus mempunyai pemikiran yang mendatang. Maksudnya yaitu kita harus mengupdate skill-skill kita supaya bisa menarik terhadap konsumen yang lain dan bisa tertarik pada produk yang kita pasarkan. Ciri-ciri dari budaya inovasi antara lain yaitu terbuka terhadap ide baru, yaitu kita harus mengikuti tren yang sedang berkembang sekarang. Kita tidak boleh terlambat atau ketinggalan zaman, karena sesuatu tren itu dapat meningkatkan rating suatu produk atau jasa kita atau usaha kita. Yang kedua yaitu kita harus berani dan mengambil resiko. Berani dalam mengambil resiko itu berani mencoba itu suatu perilaku. Berani mencoba itu suatu keputusan yang harus diambil semua orang, yaitu kita dalam kehidupan kita harus berani dalam mencoba, karena setiap percobaan itu pasti akan menghasilkan apa yang kita usahakan. Dan dalam berusaha kita harus berani mengambil resiko. Suatu usaha itu pasti ada resikonya, tetapi dari resiko tersebut kita bisa mengambil pelajaran darinya supaya bisa meningkatkan kemampuan kita dan mengupdate skill kita. Kemudian belajar dari kesalahan. Setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan, dan setiap kesalahan itu bisa diperbaiki. Kegagalan itu dianggap suatu proses dalam menuju keberhasilan. Jadi jangan takut ketika kita melakukan kesalahan. Kemudian ciri dari budaya inovasi selanjutnya yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah kita memadukan pemikiran kita dengan orang lain, itu termasuk kolaboratif, yaitu menggabungkan suatu elemen satu dengan elemen yang lain elemen tersebut. Dengan kolaboratif kita bisa memunculkan ide kita, dengan kita bisa memadukan ide-ide kita dengan ide-ide orang lain. Jadi suatu kerjasama, maksudnya yaitu yang kolaboratif dari ide-ide kita dengan orang lain, yaitu kita melakukan kerjasama antar orang lain, sehingga apa yang kita pikirkan itu bisa berkembang dan bisa menciptakan sesuatu yang terbaru dari kerjasama tersebut. Kemudian yaitu dari ciri budaya inovasi yaitu berfokus pada perbaikan berkelanjutan.
itu kita tidak boleh terus-terusan berdiam diri dengan sesuatu yang kita capai. Kita harus terus menambah skill kita agar kita bisa menjadi seorang yang profesional. Yang keempat yaitu dari peran pemimpin, yaitu seorang pemimpin harus memberi dukungan dan bimbingan. Pemimpin harus memberikan dukungan penuh dan bimbingan kepada tim dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Kejelasan dan komunikasi yang efektif itu sangat penting. Dukungan dari seorang pemimpin itu sangat penting, karena dari dukungan tersebut seorang karyawan itu terinovasi dan mendapat perhatian dari seorang pemimpinnya, dan seorang karyawan itu merasa dirinya itu diawasi, sehingga seorang karyawan itu bisa merasa dihargai dari kerja kerasnya. Terus bimbingan, seorang bimbingan itu artinya bimbingan yaitu memberikan arahan, nasihat, penjelasan dan atau langkah yang harus dilakukan agar seseorang itu tahu cara yang benar dan efektif untuk maju. Pemimpin memberikan bimbingan kepada karyawannya itu suatu keseharusan. Maksudnya pemimpin itu memfasilitasi seorang karyawan untuk belajar lebih kepada seseorang atau mencari ilmu baru untuk meningkatkan suatu pemasaran, meningkatkan kualitas dari produk tersebut, dari produk yang dipasarkan. Sehingga dari bimbingan tersebut kita bisa menambah wawasan dan bisa meningkatkan pemasaran agar suatu produk yang kita pasarkan bisa menyebar luas ke semua orang atau kalangan. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya pengawasan dan dukungan manajemen. Pengawasan manajemen itu berfungsi untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan rencana dan tujuan usaha. Yaitu yang pertama, pengawasan implementasi. Pengawasan implementasi, manajemen itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan teknologi berjalan sesuai dengan target. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kendala dan menentukan solusi yang tepat. Contoh pengawasan implementasi itu memastikan bahwa rencana yang dibuat tidak hanya dijalankan, tetapi juga dipantau, diarahkan dan dievaluasi agar hasilnya efektif dan sesuai dengan tujuan. Contoh pengawasan implementasi di suatu perusahaan. Seorang manajer atau pemimpin itu harus selalu mengawasi kerja seorang karyawannya agar supaya karyawan tersebut terlatih supaya untuk menjadi seorang yang disiplin dan selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Contoh dalam pengawasan di suatu perusahaan yaitu seorang pemimpin itu harus menyediakan suatu absensi supaya karyawannya itu bisa disiplin tepat waktu ketika masuk dalam bekerja. Kemudian dukungan infrastruktur. Dukungan infrastruktur itu memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas internet yang stabil. Sangat penting untuk mendukung adopsi teknologi secara optimal. Di era digital sekarang, semua perangkat, semua digital, semua usaha itu pasti membutuhkan terhadap internet dan perangkat lunak seperti laptop, komputer. Itu suatu kebutuhan pokok pada suatu perusahaan supaya bisa memasarkan suatu produknya kepada konsumen yang jauh.
Kemudian alokasi sumber daya. Manajemen harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk investasi teknologi, termasuk biaya pelatihan, perangkat keras, dan layanan pendukung. Prioritas dan manajemen anggaran yang tepat sangat krusial. Manajemen harus mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, waktu maupun tenaga kerja. Pengelolaan anggaran yang tepat akan membantu usaha kecil memaksimalkan manfaat teknologi. Jadi, seorang seorang pemimpin itu harus mencari sumber daya manusia yang tepat, yang mana sumber manusia tersebut bisa bekerja dengan profesional. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu tantangan dalam mengadopsi teknologi. Di suatu usaha pasti terdapat tantangan dalam melakukan usaha tersebut. Salah satunya yaitu terdapat pada teknologi. Yang pertama yaitu kurangnya keterampilan. Setiap orang itu pasti ada kekurangannya. Jadi untuk menambal kekurangan tersebut kita harus mengupdate diri kita agar bisa menjadi lebih baik. Kurangnya keterampilan maksudnya itu usaha kecil seringkali tidak memiliki staf khusus IT. Minimnya pengetahuan teknis membuat karyawan kesulitan mengoperasikan teknologi tersebut. Dampaknya, teknologi yang sudah dibeli itu menjadi tidak terpakai secara maksimal. Jadi, kita mempunyai aplikasi tersebut tapi tidak bisa menggunakan, jadi terbuanglah sia-sia aplikasi tersebut, tidak bisa dipakai. Solusinya yaitu kita seorang pemimpin harus mengadakan pelatihan rutin atau menggunakan teknologi yang lebih ramah penggunaan, yaitu yang lebih mudah dalam penggunaannya atau gitu. Kemudian yang kedua yaitu biaya yang tinggi. Bagi seorang UMKM, modal adalah segalanya. Pengeluaran untuk teknologi bukan hanya soal memberi alat, tapi juga lisensi perangkat lunak, yaitu berupa software yang seringkali berbasis langganan. Di zaman sekarang itu pelayanan software itu banyak yang terjadi pembayaran. Maksudnya banyak yang sudah berlangganan. Kita harus beli terhadap software tersebut supaya bisa diakses. Suatu teknologi itu membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi teknologi itu termasuk sesuatu yang rentan rusak. Jadi teknologi itu harus kita selalu update terhadap teknologi tersebut. Terus untuk mencegah agar supaya teknologi tersebut bisa terpakai, kita harus melakukan pelatihan agar kalian bisa menggunakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ketakutan terhadap perubahan. Ketakutan terhadap perubahan ini adalah faktor psikologis. Banyak karyawan yang merasa nyaman dengan cara yang manual yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Tapi cara manual tersebut itu dapat membuang-buang waktu yang ada, sehingga pekerjaan yang biasanya ketika dilakukan dengan IT itu dapat mempermudah kita, tapi kita tidak bisa mengoperasikan, jadi dapat memperlambat pekerjaan kita. Ketakutan terhadap perubahan itu alasannya takut tidak bisa mempelajari hal baru, takut posisi mereka digantikan oleh mesin atau sistem, atau merasa proses baru justru memperumit pekerjaan. Aslinya ketika semua teknologi itu terdapat pada kita yang melakukannya.
Apabila kita bisa mengoperasikan teknologi tersebut, maka itu bisa mempermudah pekerjaan kita. Kemudian tantangan mengadopsi teknologi yang selanjutnya itu ketidakpastian dan resiko. Setiap investasi teknologi memiliki resiko kegagalan. Jika salah pilih teknologi, perusahaan bisa terjadi kerugian yang besar. Resiko teknis itu pada suatu teknologi yaitu sering terjadilah error atau ketidakcocokan dengan kebutuhan bisnis. Dan juga di dalam suatu teknologi itu membutuhkan keamanan. Jika data suatu keamanan itu sudah dibobol, maka semua yang kita tata itu akan bisa diketahui oleh seseorang. Jadi kita harus bisa harus pandai-pandai bisa menjaga data yang kita punya. Juga di dalam suatu teknologi kita harus menganalisis teknologi tersebut, seperti sebelum membeli, pemilik usaha harus melakukan riset mendalam agar teknologi yang dipilih benar-benar menjadi solusi, bukan menjadi beban baru. Terus kemudian yang selanjutnya itu membangun budaya inovatif. Budaya inovatif dapat dibangun melalui beberapa langkah berikut, yaitu membudayakan kreativitas. Perusahaan perlu mendorong karyawan untuk berpikir kreatif melalui diskusi, brainstorming, dan forum ide. Seorang pemimpin itu harus bisa kreatif sekreatif mungkin, yaitu di dalam suatu usaha yang di dalamnya ada karyawan, kita seorang pemimpin harus bisa sharing-sharing dengan karyawan tersebut. Bagaimana seperti contoh sharing-sharingnya yaitu bagaimana cara kita untuk bisa mempromosikan produk kita agar supaya semua orang itu bisa mengetahui terhadap produk kita yang kita pasarkan, dan kemudian yaitu mendorong eksperimen. Budaya inovasi yaitu yang kedua yaitu mendorong eksperimen. Eksperimen termasuk contohnya karyawan diberikan ruang untuk mencoba dan bereksperimen dengan teknologi baru tanpa takut melakukan kesalahan. Seorang pemimpin harus memberikan peluang terhadap karyawannya untuk supaya bisa berinovasi, bisa memberikan atau bereksperimen mencari ide-ide baru terhadap suatu produknya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kinerja usaha untuk usaha kecil melalui otomatisasi. Maksud dari otomatisasi yaitu tugas-tugas repetitif dapat diotomatisasi menggunakan teknologi seperti software dan aplikasi otomatisasi untuk menghemat waktu dan sumber daya. Maksudnya yaitu ketika kita melakukan sistem otomatis itu data yang yaitu seperti halnya sistem otomatis tersebut yaitu pembukuan terhadap apa yang sudah laku terhadap produk yang kita punyai, dan pembukuan terhadap stok barang yang kita punya. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan komunikasi. Teknologi komunikasi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antar tim, meningkatkan kolaborasi dan aliran informasi yang lancar. Peningkatan informasi itu di zaman sekarang, komunikasi antar pelanggan itu bukan menjadi hambatan ketika melakukan transaksi. Di era zaman yang sekarang itu komunikasi bisa dari WA, via WhatsApp atau Instagram.
dan juga bisa dari WA, dari via TikTok. Itu memudahkan seseorang pembeli untuk bisa berkonfirmasi terhadap seorang penjual. Kemudian yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data yaitu alat analisis data untuk membantu memahami tren dan pola dalam data bisnis, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan strategi yang lebih efektif. Maksudnya yaitu analisis data untuk keputusan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, yaitu analisis data tersebut kita mendata apa dari produk kita yang sudah laku terjual banyak. Jadi kita ketika melihat dari barang yang sudah terlaku banyak, yang sudah terjual laku banyak tersebut, kita bisa menaikkan atau menambah dari produk tersebut, dan juga agar bisa mencegah dari stok yang kehabisan stok. Yang keempat ialah peningkatan pelayanan pelanggan. Peningkatan pelayanan pelanggan itu bisa melalui dari sistem digital seperti chatbot dan layanan online. Maksudnya yaitu penggunaan chatbot atau layanan bantuan mandiri secara online itu memudahkan seorang pembeli untuk berkonsultasi terhadap seorang penjual. Jadi dengan alat yang pelayanan pelanggan tersebut, seorang pembeli itu mendapat pelayanan selama 24 jam non-stop. Jadi dengan menggunakan alat tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelanggan tanpa menambah biaya operasional yang banyak. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu membangun infrastruktur teknologi. Dalam membangun infrastruktur teknologi membutuhkan konektivitas internet. Di era digital, internet itu menjadi sesuatu yang pokok, yang harus ada, yang mana internet semua platform itu membutuhkan terhadap internet. Jadi sesuatu akan terkendala jika internet tersebut terbatasi. Kemudian yang kedua yaitu perangkat keras. Perangkat keras itu juga menjadi sesuatu yang pokok dalam menjalankan suatu bisnis yang berbasis digital. Jadi dengan perangkat lunak itu kita bisa terbantu untuk memasarkan produk kita melalui digital. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon bimbingan dan arahannya agar supaya saya bisa menjadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.